and invest, and we will make sure that Indonesia shines in the global football stage. And the first occasion to do that, and that's why I wanted as well. Mantap. Timnas Indonesia gantikan posisi Australia. Klasemen grup C berubah. Begini faktanya. Mantap. Timnas Indonesia gantikan posisi Australia. Klasemen grup C berubah. Timnas Indonesia temani Jepang ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia sukses membuat gebrakan. Dengan performa gemilang dan strategi jitu dari pelatih Patrick Kluivert dan Alex Pastoor, Garuda menggusur Australia dari posisi 2 besar grup C dan kini resmi menemani Jepang di klasemen kualifikasi. Perubahan ini memicu euforia sekaligus harapan besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia. Tapi, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Baru-baru ini, Timnas Indonesia siap kedatangan pemain keturunan baru. Alex Pastoor siapkan strategi menyerang. Tim nasional Indonesia bersiap menambah kekuatan baru dengan kehadiran beberapa pemain keturunan yang akan bergabung pada Juni 2025 mendatang. Kehadiran nama-nama seperti Tristan Goejer, Jayden Oosterwolde, dan Miliano Jonathans digadang-gadang bakal memperkokoh skuad Garuda di babak lanjutan kualifikasi. PSSI terus bergerak cepat dalam proses naturalisasi demi menambah amunisi tim. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Nasional sudah mengantongi 3 nama keturunan Indonesia yang bersedia memperkuat Merah Putih. Di antaranya adalah Tristan Goejer yang saat ini memperkuat Ajax Amsterdam, Jayden Oosterwolde yang menjadi andalan Jose Mourinho di Fenerbahce, serta Miliano Jonathans yang sedang bersinar di Liga Eropa. Awalnya, ketiganya sempat belum yakin untuk membela Indonesia. Miliano sempat ragu karena ingin fokus meniti karir di klubnya, sementara Tristan masih dalam masa pemulihan cedera. Namun, setelah melihat peluang besar Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia semakin terbuka, minat mereka pun tumbuh dengan pesat. Apalagi persaingan di Timnas Belanda sangat ketat, menjadikan Indonesia opsi menarik untuk karir internasional mereka. Tak hanya 3 nama tersebut, PSSI masih memiliki daftar panjang pemain keturunan lain yang potensial untuk dinaturalisasi. Salah satunya adalah Pascal Struwijk dari Leeds United, yang memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Selain itu, ada juga Milan Manhoef, winger eksplosif milik Stoke City, dan Jairo Redewald yang sempat tertunda prosesnya karena masalah administrasi. Di sektor penjaga gawang, persaingan tidak kalah menarik. Nama Emil Audero Mulyadi disebut-sebut akan menjadi debutan baru saat menghadapi Cina pada Juni nanti. Ia menggantikan posisi Martin Paes yang harus absen akibat akumulasi kartu. Namun, lini penjaga gawang sebenarnya sudah cukup padat dengan kehadiran pemain lokal seperti Nadeo Argawinata dan Hernando Ari. Nadeo mencatatkan 62 penyelamatan bersama Borneo FC musim ini, sedangkan Hernando mencatat persentase penyelamatan mencapai 76%. Saya ingin belajar dari Martin Paes dan Emil Audero, sembari tetap memberikan yang terbaik, ujar Nadeo. Patrick Kluivert bersama Alex Pastoor yang dikenal sebagai anak didik Jose Mourinho, menjadikan lini pertahanan sebagai titik perhatian utama. Mereka menerapkan sistem pertahanan Catenaccio yang sukses membungkam Bahrain dalam laga sebelumnya. Taktik ini bahkan membuat pemain lawan seperti Mohamed Marhon tak berkutik sepanjang pertandingan. Formasi 3 back dengan komposisi Justin Hubner, Jai Itzes, dan Rizky Ridho terbukti efektif. Ketiganya punya gaya bermain yang saling melengkapi. Hubner tampil tenang dan disiplin, Itzes sigap dalam membaca serangan, sementara Ridho punya kecepatan dan mental baja dalam menahan gempuran lawan. Dia seperti gelandang saat maju ke depan. Gaya mainnya bikin saya kagum, komentar Joey Pelupesi soal Ridho. Dengan kombinasi pemain muda berbakat, strategi jitu dari tim pelatih, dan dorongan untuk menembus Piala Dunia, Timnas Indonesia kini semakin percaya diri menatap masa depan. Lebih lanjut, situasi Timnas Indonesia saat ini menunjukkan ambisi yang sangat serius untuk menembus level tertinggi sepak bola dunia. Langkah PSSI yang agresif dalam mendatangkan pemain keturunan memperlihatkan bahwa federasi tidak mau setengah-setengah dalam membentuk skuad yang kompetitif.
Kehadiran nama-nama seperti Tristan Boeger, Jayden Oosterwolde, dan Miliano Jonathans bukan hanya memperkuat tim, tapi juga meningkatkan standar permainan secara keseluruhan. Daya tarik Indonesia semakin besar, terutama karena peluang lolos ke Piala Dunia terbuka lebar. Ini memberikan magnet bagi para pemain keturunan yang sebelumnya mungkin belum terlalu melirik merah putih. Faktor seperti persaingan ketat di timnas Belanda menjadi alasan realistis bagi mereka untuk memilih membela negara leluhurnya. Di sisi lain, hadirnya pelatih dengan filosofi menyerang seperti Alex Pastoor, yang merupakan murid dari Jose Mourinho, menambah nuansa menarik dalam permainan Garuda. Pendekatannya yang agresif bisa menjadi warna baru yang berbeda dari gaya bertahan konservatif yang biasa diterapkan tim Asia Tenggara. Sementara itu, posisi kiper tetap solid dengan banyaknya pilihan berkualitas. Emil Audero yang siap debut menambah kedalaman, namun nama-nama lokal seperti Nadeo dan Hernando tetap layak diberi apresiasi karena performa konsisten mereka. Strategi bertahan ala Catenaccio yang diterapkan Kluivert sebelumnya juga layak dipertahankan, apalagi jika bisa dikombinasikan dengan pola menyerang yang dirancang Pastoor. Keseimbangan antara pertahanan solid dan serangan tajam bisa jadi kunci utama sukses di kualifikasi mendatang. Secara keseluruhan, ini adalah momentum emas bagi sepak bola Indonesia. Yang terpenting adalah menjaga konsistensi program, memelihara semangat pemain lokal, dan memastikan semua pemain baik naturalisasi maupun asli bisa bersatu untuk satu tujuan besar, membawa Indonesia ke pentas dunia. Di depan media Korea Selatan, Shin Tae-yong ungkap rencana, "Gila," untuk timnas Indonesia sebelum akhirnya gagal karena dipecat PSSI. Shin Tae-yong ungkap rencana besarnya untuk timnas Indonesia sebelum dipecat PSSI. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, baru-baru ini buka suara kepada media Korea Selatan soal kisah dan rencana besar yang telah ia siapkan untuk skuad Garuda sebelum akhirnya dipecat oleh PSSI. Dalam wawancaranya, pelatih asal Korea Selatan ini mengaku kecewa karena tak sempat mewujudkan visinya membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Shin mengungkapkan bahwa dirinya telah menyiapkan rencana gila untuk timnas Indonesia, termasuk strategi jangka panjang dan pemantauan ketat terhadap pemain-pemain potensial, terutama mereka yang bermain di luar negeri. Ia mengaku sudah mulai membangun fondasi tim yang kuat, dengan gaya bermain agresif dan disiplin tinggi, yang dinilai cocok dengan karakter pemain Indonesia. Namun, keputusan mengejutkan datang dari PSSI yang secara resmi menghentikan kerjasamanya dengan Shin. Keputusan tersebut menuai kontroversi karena diambil saat Indonesia masih aktif berkompetisi di fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu, Garuda masih menyisakan 4 pertandingan penting melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Banyak pihak menyayangkan keputusan PSSI, mengingat Shin Tae-yong telah membawa berbagai kemajuan signifikan bagi sepak bola Indonesia. Di bawah arahannya, timnas berhasil mencatat sejumlah hasil positif, termasuk kemenangan 2-0 atas Arab Saudi yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada September 2024. Laga itu bahkan disebut Shin sebagai momen paling berkesan selama masa kepelatihannya. "Saya merasa sangat bangga saat kami mengalahkan Arab Saudi. Banyak yang tidak menyangka tim yang dulu dianggap lemah bisa tampil begitu kuat dan percaya diri. Itu adalah hari yang sangat membahagiakan bagi saya," ujar Shin dalam wawancara dengan New Daily, media asal Korea Selatan. Lebih lanjut, Shin menjelaskan bahwa setelah kemenangan tersebut, ia sudah bersiap menghadapi laga-laga berat di 2025. Ia sempat melakukan perjalanan ke Eropa untuk memantau langsung perkembangan beberapa pemain muda Indonesia yang merumput di sana. Hal itu menjadi bagian dari rencananya untuk membentuk tim yang lebih matang secara taktik dan mental. "Secara pribadi, target saya sangat jelas. Saya ingin membawa Indonesia lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, bahkan bersaing sejajar dengan tim kuat seperti Jepang," lanjut Shin. Sayangnya, impian tersebut harus kandas karena posisinya digantikan oleh pelatih baru asal Belanda, Patrick Kluivert. PSSI sendiri belum menjelaskan secara detail alasan pemecatan Shin, namun diyakini keputusan ini didasari oleh evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan strategi kepelatihan. Saat ini, timnas Indonesia duduk di peringkat keempat klasemen sementara grup C, dengan perolehan 9 poin dari 8 pertandingan. Marcelino Ferdinand dan kolega masih tertinggal 4 poin dari Australia yang berada di posisi kedua, dan peluang untuk lolos langsung ke Piala Dunia semakin menipis. Meski telah berpisah dengan timnas Indonesia, Shin Tae-yong tetap menunjukkan rasa cintanya pada sepak bola Indonesia. Ia berharap ke depan Garuda bisa terus berkembang dan mencapai level yang lebih tinggi, serta mendapat dukungan penuh dari federasi dan masyarakat. "Saya akan selalu ingat masa-masa saya di Indonesia. Banyak kenangan indah, banyak tantangan, dan yang pasti,
Banyak potensi besar yang saya lihat dari para pemain muda, tutupnya. Lebih lanjut, situasi pemecatan Shin Tae-yong tentu menimbulkan banyak pertanyaan, terutama karena terjadi di tengah perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Di satu sisi, Shin sudah menunjukkan hasil nyata, mulai dari peningkatan performa tim, kedisiplinan pemain, hingga strategi permainan yang mulai matang. Banyak penggemar dan pengamat merasa pemutusan kerja sama ini terkesan terburu-buru, terlebih ketika kepercayaan publik terhadap tim nasional sedang naik. Keputusan PSSI mengganti pelatih saat kompetisi belum selesai menimbulkan kesan kurang konsisten dalam membangun proyek jangka panjang. Padahal, kontinuitas dalam kepelatihan seringkali menjadi kunci keberhasilan tim-tim nasional lainnya. Ketika pelatih sudah mengenal karakter pemain, memahami kultur sepak bola lokal, dan punya visi jelas, seharusnya itu menjadi modal penting yang dipertahankan, bukan diputus begitu saja. Di sisi lain, jika benar PSSI memiliki pertimbangan teknis atau non-teknis yang lebih besar, mereka seharusnya bisa lebih terbuka menjelaskan alasan pemecatan Shin kepada publik. Transparansi dalam pengambilan keputusan seperti ini penting agar tidak menimbulkan spekulasi atau hilangnya kepercayaan dari supporter. Shin Tae-yong sendiri menunjukkan sikap profesional. Ia tidak menyampaikan kekecewaan dengan nada emosional, melainkan tetap memuji pemain-pemain Indonesia dan menyampaikan rasa bangganya pernah melatih tim ini. Sikap ini justru membuatnya semakin dihormati oleh banyak kalangan. Secara keseluruhan, keputusan ini bisa menjadi momen refleksi besar bagi PSSI. Apakah mereka siap membangun tim secara konsisten, atau masih terjebak pada pola instan yang selama ini justru jadi penghambat kemajuan sepak bola Indonesia? Meskipun perpisahan Shin Tae-yong dengan timnas Indonesia terasa mengejutkan dan menyakitkan bagi banyak pihak, ini bukan akhir dari segalanya, justru bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Dalam setiap proses pembangunan, akan selalu ada perubahan, tantangan, bahkan keputusan yang terasa tidak ideal. Tapi justru dari situ, mentalitas kita sebagai pemain, pelatih, dan pendukung diuji. Buat para pemain, ini adalah momen untuk membuktikan bahwa semangat dan kualitas mereka tidak bergantung pada satu sosok saja. Mereka sudah tumbuh, mereka sudah berlatih keras, dan mereka punya kapasitas untuk terus melangkah ke depan. Tim yang hebat adalah tim yang bisa bangkit dalam kondisi apapun. Untuk para supporter, tetaplah menjadi penyemangat yang paling lantang. Sepak bola Indonesia tidak dibangun hanya oleh satu pelatih atau satu federasi, tapi juga oleh jutaan hati yang terus percaya. Ketika kita semua bersatu dalam semangat dan dukungan, maka siapapun yang memimpin, tim ini akan tetap kuat. Dan untuk siapapun yang merasa kecewa, ingat, perubahan kadang menyakitkan, tapi seringkali itu dibutuhkan agar kita bisa tumbuh lebih jauh. Tetap percaya, tetap dukung, dan tetap semangat. Garuda akan terus terbang tinggi, karena semangatnya ada di dalam kita semua. Sudah pasrah jelang lawan timnas Indonesia, media Cina yakin pelatih terhebat di dunia pun tak akan mampu. Cina mulai gentar hadapi timnas Indonesia, media setempat, pelatih kelas dunia pun tak mampu ubah nasib. Timnas Indonesia kini tengah bersiap menghadapi dua pertandingan penting yang akan menjadi penentu langkah menuju Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan melawan dua tim kuat Asia, yakni Cina dan Jepang, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Situasi ini menjadi titik krusial bagi Indonesia. Dengan hanya dua pertandingan tersisa di fase ini, kemenangan atas Cina akan membuka lebar jalan menuju babak keempat. Bahkan, jika pasukan Patrick Kluivert mampu tampil maksimal dan mengalahkan baik Cina maupun Jepang, maka peluang untuk langsung lolos ke Piala Dunia tanpa melalui babak tambahan terbuka lebar. Namun, tekanan tampaknya tidak hanya dirasakan oleh Indonesia. Dari kubu lawan, timnas Cina justru berada dalam situasi yang jauh lebih menegangkan. Dalam 4 laga terakhir, performa mereka merosot drastis. Kekalahan demi kekalahan membuat Cina terpuruk di dasar klasemen sementara grup. Hasil negatif itu pun memicu kemarahan publik sepak bola di sana. Desakan untuk mencopot pelatih Branko Ivankovic pun mulai menggema di kalangan pendukung dan pengamat sepak bola Cina. Namun, di tengah tekanan tersebut, media-media Cina mengambil sudut pandang berbeda. Alih-alih mendukung pemecatan pelatih, media seperti Sohu justru menilai bahwa pergantian pelatih saat ini hanya akan memperburuk keadaan. Menurut analisis mereka, mengganti pelatih di tengah situasi genting seperti sekarang bukanlah solusi. Mereka menegaskan bahwa tidak ada pelatih top dunia sekalipun yang mampu menyulap tim nasional menjadi kompetitif hanya dalam waktu singkat, terutama menjelang 2 laga penting yang menentukan nasib negara. Dalam situasi seperti ini, tak ada pelatih top dunia yang bisa menjamin 2 kemenangan beruntun di sisa kualifikasi.
tidak mungkin memperoleh 6 poin hanya dengan mengandalkan pergantian pelatih secara instan, tulis Sohu, menyoroti kondisi timnas mereka. Dengan pandangan tersebut, Asosiasi Sepak Bola Cina tampaknya memilih untuk tetap mempertahankan Ivankovic sebagai pelatih kepala. Keputusan ini diambil dengan harapan bahwa Ivankovic masih memiliki strategi dan pengalaman yang cukup untuk membalikan keadaan. Ia bukan sosok sembarangan. Ivankovic dikenal sebagai pelatih berpengalaman yang pernah membawa tim menjuarai Liga Kroasia dan juga sukses besar di Liga Iran. Dia membawa klub Iran menjadi juara Liga 3 musim berturut-turut dan dinobatkan sebagai pelatih terbaik di sana. Itu bukan pencapaian yang bisa dianggap remeh. Kalau bukan pelatih berkualitas, tentu dia tidak akan bertahan lama di kompetisi sekeras Liga Iran. Lanjut laporan media tersebut. Meski kepercayaan masih diberikan kepada Ivankovic, media dan publik Cina tampaknya tetap pesimistis menghadapi timnas Indonesia. Mereka melihat Indonesia saat ini sebagai tim yang terus berkembang, dengan pemain muda yang menjanjikan dan strategi yang mulai matang di bawah asuhan pelatih baru, Patrick Kluivert. Ketakutan tersebut tak lepas dari fakta bahwa Indonesia kini tak lagi dianggap tim lemah di Asia Tenggara. Berkat perombakan besar-besaran yang dilakukan oleh PSSI dan kehadiran pelatih-pelatih berpengalaman, Indonesia kini menjadi lawan yang patut diperhitungkan oleh tim-tim besar di Asia. Laga melawan Indonesia pun dianggap sebagai tantangan berat yang bisa jadi akan menjadi batu sandungan terakhir bagi Cina di kualifikasi Piala Dunia. Jika gagal menang atas Garuda, maka peluang Cina untuk melaju ke tahap berikutnya hampir bisa dipastikan tertutup. Sementara itu, di kubu timnas Indonesia, optimisme justru mengalir deras. Kehadiran Patrick Kluivert yang merupakan legenda sepak bola Eropa diharapkan bisa membawa angin segar dalam strategi permainan. Dengan skuad muda yang energik dan semangat juang tinggi, Indonesia berambisi menulis sejarah baru di panggung sepak bola dunia. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan pergeseran besar dalam peta kekuatan sepak bola Asia. Dulu, Cina mungkin merasa cukup percaya diri menghadapi tim seperti Indonesia, namun kini angin berubah arah. Indonesia perlahan bangkit, membangun fondasi sepak bola nasional dengan lebih serius, merekrut pelatih berkelas, dan memberikan panggung bagi talenta-talenta muda yang punya daya saing. Sementara itu, Cina justru terjebak dalam krisis kepercayaan diri. 4 kekalahan beruntun bukan hanya soal hasil, tapi juga mencerminkan ada yang tidak berjalan baik dalam sistem mereka. Tekanan dari publik mereka sendiri untuk memecat pelatih jadi cerminan betapa gentingnya situasi yang mereka hadapi. Namun di sisi lain, mereka juga sadar bahwa mengubah pelatih tidak akan serta-merta menyelesaikan masalah. Apalagi, waktu yang tersisa sangat sempit. Pernyataan media Cina bahwa bahkan pelatih kelas dunia pun belum tentu bisa menyelamatkan mereka menunjukkan bahwa mereka sebenarnya mulai meremehkan kekuatan sendiri, dan mulai mengakui kehebatan lawan. Ini menarik, karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, timnas Indonesia mulai dipandang serius oleh negara dengan sejarah sepak bola lebih besar di Asia. Kehadiran Patrick Kluivert juga menambah daya tarik cerita ini. Sosoknya membawa pengalaman dan wibawa internasional, sesuatu yang bisa berdampak besar tidak hanya secara teknis, tapi juga mental pemain. Indonesia kini tak hanya bermain dengan semangat juang, tapi juga dengan struktur dan strategi yang lebih matang. Cina bukan lawan mudah, tapi Indonesia sedang dalam momentum. Jika bisa menjaga fokus dan tidak terbuai dengan pujian, peluang untuk melaju jauh, bahkan mengejutkan Asia, sangat terbuka. Ini bukan lagi cerita tim kuda hitam. Ini awal dari kebangkitan yang nyata. Kalau kita lihat situasi saat ini, justru inilah saatnya Indonesia membuktikan diri. Dulu kita sering dipandang sebelah mata di level Asia, tapi sekarang semuanya berubah. Kita bukan lagi tim pelengkap. Kita adalah penantang yang mulai ditakuti. Jangan pernah merasa kecil di hadapan nama besar. Sejarah tidak ditulis oleh mereka yang ragu-ragu, tapi oleh mereka yang berani bermimpi besar dan berjuang habis-habisan. Kita punya generasi emas, kita punya semangat, dan yang paling penting, kita punya harapan yang menyala. Saat lawan mulai takut, itu artinya kita berada di jalur yang benar. Tugas kita sekarang bukan hanya bermain bola, tapi membawa nama bangsa ke panggung dunia. Menangkan setiap duel, rebut setiap peluang, dan ingat, Garuda itu bukan hanya simbol, dia terbang tinggi karena pantang menyerah. Ayo Indonesia, ini saatnya bangkit dan bersinar. Dunia sedang melihat. Tunjukkan bahwa kita layak ada di Piala Dunia. Analisa Shin Tae-yong saat timnas U17 Indonesia permalukan Korea Selatan. Shin Tae-yong angkat suara usai timnas U17 Indonesia kalahkan Korea Selatan di Piala Asia U17 2025. Penampilan impresif timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025 menuai banyak pujian,
termasuk dari sosok yang sangat familiar dengan dunia sepak bola nasional, Shin Tae-yong. Mantan pelatih timnas Indonesia tersebut memberikan komentarnya setelah melihat kemenangan mengejutkan skuad Garuda Muda atas tim kuat Korea Selatan. Dalam pertandingan pembuka turnamen yang berlangsung sengit, anak asuh Nova Arianto berhasil menaklukkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Tak berhenti di situ, Indonesia juga tampil garang saat melawan Yaman dengan kemenangan telak 4-1. Hasil ini membawa Garuda Muda bertengger kokoh di puncak klasemen grup, sekaligus memastikan satu tiket ke Piala Dunia U17 2025. Shin Tae-yong yang kini sudah tidak lagi menangani timnas Indonesia, mengaku masih mengikuti perkembangan timnas usia muda Indonesia. Saat berbicara kepada media Korea, ia menyebut laga melawan negaranya sendiri sebagai salah satu bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami kemajuan yang signifikan. Aku menonton pertandingan tersebut secara langsung. Dan menurut saya, sepak bola Asia Tenggara, termasuk Indonesia, sudah berkembang pesat dibandingkan sebelumnya, ujar Shin, dikutip dari media Korea, New Daily. Meski tim muda Korea Selatan mendapatkan kritik keras di negaranya sendiri karena gagal meraih hasil positif, Shin Tae-yong tetap memberikan pembelaan. Ia menilai kekalahan tersebut bukan karena kualitas tim Korea yang menurun, melainkan karena Indonesia tampil sangat solid. Saya tidak berpikir bahwa level sepak bola Korea sedang turun. Dalam pertandingan itu, mereka sebenarnya mendominasi penguasaan bola dan terus menekan Indonesia sejak awal, jelasnya. Namun, kunci kemenangan Indonesia terletak pada rapatnya barisan pertahanan yang dibangun oleh para pemain muda tanah air. Menurut Shin, pertahanan Indonesia membuat para pemain Korea frustrasi dan kehilangan momentum untuk mencetak gol. Indonesia bermain dengan disiplin. Gol yang mereka dapatkan memang hasil dari keberuntungan, tetapi pertahanan mereka layak diacungi jempol, tambah Shin. Kemenangan atas Korea Selatan memang menjadi momen penting, bukan hanya karena lawan yang dihadapi adalah kekuatan tradisional Asia, tetapi juga karena hal ini membuktikan bahwa pembinaan pemain muda Indonesia mulai menunjukkan hasil nyata. Sosok Nova Arianto pun turut menuai pujian atas keberhasilannya meramu strategi dan membentuk tim yang solid secara mental maupun teknis. Kini, publik sepak bola Indonesia memiliki harapan besar terhadap skuad U17 yang akan berlaga di Piala Dunia. Meskipun perjalanan masih panjang, semangat dan potensi yang ditunjukkan Garuda Muda menjadi angin segar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong pun berharap agar momentum ini bisa terus dijaga, tidak hanya oleh tim U17, tetapi juga oleh sistem pembinaan di level nasional secara keseluruhan. Ini saatnya Indonesia menjaga konsistensi. Jangan hanya berhenti di sini. Pembinaan jangka panjang harus menjadi fokus utama agar generasi emas terus lahir, tutupnya. Lebih lanjut, situasi ini menunjukkan betapa besar potensi sepak bola Indonesia jika ditangani dengan serius dan diberikan dukungan yang konsisten. Kemenangan timnas U17 atas Korea Selatan bukan hanya soal skor, tapi simbol dari kemajuan yang perlahan mulai tampak dari akar rumput. Peran pelatih seperti Nova Arianto patut diapresiasi. Ia mampu membentuk tim yang disiplin, kompak, dan berani bermain taktis melawan lawan yang secara historis lebih unggul. Kemenangan ini bukan karena Korea bermain buruk, tapi karena Indonesia bermain cerdas dan penuh semangat juang. Komentar Shin Tae-yong juga memperlihatkan bahwa dunia mulai melirik sepak bola Indonesia dengan lebih serius. Ucapan beliau bukan sekadar basa-basi, tapi pengakuan dari seseorang yang pernah berada dalam sistem sepak bola nasional dan tahu betul tantangan yang dihadapi. Namun, kemenangan ini juga seharusnya tidak membuat kita cepat puas. Ini harus menjadi motivasi untuk memperkuat pembinaan usia muda, memperbaiki infrastruktur, dan memperluas akses terhadap pelatihan yang profesional. Jangan sampai hasil gemilang ini hanya jadi euforia sesaat tanpa tindak lanjut jangka panjang. Yang terpenting, publik dan federasi harus sepakat bahwa prestasi seperti ini tidak datang dari kebetulan, melainkan dari proses. Kalau prosesnya terus dijaga, bukan tidak mungkin Indonesia bisa bersaing di level yang lebih tinggi secara konsisten. Kemenangan ini adalah bukti bahwa kerja keras, disiplin, dan keyakinan bisa mengalahkan segala keraguan. Timnas U17 membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk bermimpi besar. Mereka bermain tanpa rasa takut, dengan semangat pantang menyerah, dan percaya pada kemampuan sendiri, dan hasilnya luar biasa. Ini jadi pengingat buat kita semua, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi kalau kita mau berjuang. Kalau anak-anak muda Indonesia bisa menaklukkan raksasa Asia seperti Korea Selatan, maka kamu juga bisa menaklukkan raksasa dalam hidupmu, apapun itu bentuknya. Jangan pernah remehkan proses. Hari ini mungkin kamu belum di puncak, tapi jika terus belajar, berlatih, dan memberi yang terbaik, waktumu akan datang. Seperti timnas U17, teruslah melangkah. Karena saat kamu percaya pada dirimu sendiri,
dunia pun akan mulai percaya padamu. Timnas Indonesia U17 cetak sejarah, media Malaysia soroti kelolosan ke Piala Dunia. Keberhasilan luar biasa diraih tim nasional Indonesia U17 yang resmi melangkah ke ajang Piala Dunia U17 2025. Prestasi ini tak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia, tetapi juga menarik perhatian media internasional, termasuk dari negara tetangga, Malaysia. Garuda Muda menunjukkan performa gemilang dalam ajang Piala Asia U17 2025 yang digelar di Jeddah, Arab Saudi. Dalam pertandingan krusial melawan Yaman pada Senin 7 April, Indonesia tampil dominan dan meraih kemenangan meyakinkan 4-1. Kemenangan ini menjadi yang kedua setelah sebelumnya juga mengejutkan banyak pihak dengan menundukkan Korea Selatan di laga pembuka grup C. Dengan 2 kemenangan beruntun tersebut, Indonesia mengoleksi 6 poin dan memuncaki klasemen sementara grup C. Hasil ini memastikan mereka lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 sekaligus mengamankan 1 tempat di putaran final Piala Dunia U17 2025. Keberhasilan ini pun ramai diperbincangkan di berbagai media Malaysia. Sinar Harian, salah satu media arus utama di sana, menulis dengan nada antusias bahwa Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan menembus Piala Dunia. Judul artikelnya bahkan menyebut langsung, Indonesia ciptakan sejarah lolos ke Piala Dunia. Media lain seperti The Vocket menyoroti perjalanan luar biasa skuad muda Indonesia yang dianggap memberikan kejutan besar di turnamen ini. Mereka mengulas bagaimana Garuda Muda mampu mengalahkan tim kuat seperti Korea Selatan, lalu tampil konsisten saat menghadapi Yaman. Skuad Garuda mencatatkan 2 kemenangan penting yang membawa mereka melaju ke panggung dunia, tulis media tersebut. Sementara itu, Malaysia Tribune memuji mental dan rasa percaya diri anak-anak asuh Nova Arianto selama kompetisi berlangsung. Mereka menilai bahwa kekuatan tim Indonesia bukan hanya dari sisi teknik, tetapi juga dari semangat bertanding yang tinggi dan kerja sama tim yang solid. Indonesia tampil percaya diri dan penuh determinasi saat menghajar Yaman 4-1. Demikian kutipan dari laporan mereka. Tak hanya media, netizen Malaysia juga ikut membahas kesuksesan Indonesia, dengan banyak yang mengakui kualitas pemain muda Indonesia semakin meningkat dan patut diwaspadai di masa depan. Pelatih Timnas U17, Nova Arianto, juga mendapat pujian atas strategi dan keberhasilannya membentuk tim yang kompetitif. Dalam beberapa wawancara, ia menegaskan bahwa kunci dari semua ini adalah kerja keras para pemain, semangat pantang menyerah, dan fokus pada target utama, lolos ke Piala Dunia. Pencapaian ini menjadi momentum penting dalam sejarah sepak bola Indonesia, khususnya di level usia muda. Setelah bertahun-tahun berkutat dalam pembenahan sistem pembinaan, hasil ini menunjukkan bahwa usaha keras yang dilakukan mulai membuahkan hasil. Dengan satu kaki sudah di Piala Dunia, perjuangan Timnas Indonesia U17 belum berakhir. Mereka masih harus melanjutkan kompetisi di Piala Asia dan menghadapi lawan-lawan tangguh lainnya untuk membuktikan bahwa prestasi ini bukanlah kebetulan semata. Masyarakat Indonesia pun berharap pencapaian ini menjadi titik balik yang memotivasi seluruh ekosistem sepak bola tanah air agar terus berkembang, dari pembinaan usia dini hingga manajemen tim nasional yang profesional. Lebih lanjut, prestasi Timnas Indonesia U17 yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 adalah sebuah tonggak bersejarah yang pantas dirayakan, tidak hanya oleh para pemain dan pelatih, tapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ini menjadi bukti bahwa sepak bola usia muda Indonesia mulai menemukan arah yang benar setelah sekian lama terhambat oleh berbagai masalah struktural, mulai dari pembinaan, fasilitas, hingga minimnya jam terbang internasional. Keberhasilan ini juga memperlihatkan dampak positif dari kerja keras pelatih dan federasi dalam membangun fondasi tim yang solid. Nova Arianto, sebagai pelatih, mampu memaksimalkan potensi pemain muda dan menjadikan mereka sebagai satu kesatuan tim yang kompak dan penuh semangat. Mentalitas juara yang ditunjukkan anak-anak muda ini layak diapresiasi, apalagi ketika mereka mampu mengalahkan tim kuat seperti Korea Selatan. Perhatian media luar, khususnya dari Malaysia, menjadi sinyal bahwa apa yang dilakukan Indonesia kini mulai diperhitungkan di kawasan Asia Tenggara dan bahkan Asia secara keseluruhan. Sorotan tersebut sekaligus menjadi motivasi tambahan agar Indonesia tidak hanya puas sampai di sini. Justru ini adalah titik awal untuk membangun fondasi jangka panjang yang berkelanjutan, agar prestasi serupa tak berhenti di satu generasi saja. Dari sisi publik, pencapaian ini juga membuka kembali harapan terhadap masa depan sepak bola nasional. Di tengah isu-isu klasik seputar liga domestik dan polemik federasi, hadirnya kisah sukses dari tim muda menjadi angin segar yang menyuntikkan optimisme baru. Dukungan dari masyarakat pun semakin meluas, dan ini sangat penting untuk menjaga semangat para pemain muda yang kini menjadi panutan baru. Namun, euforia tidak boleh membuat kita lengah. Jalan menuju Piala Dunia adalah awal dari tantangan yang jauh lebih besar. Persiapan matang,
Uji coba internasional, peningkatan mental dan fisik pemain, serta dukungan infrastruktur harus menjadi prioritas utama. Keberhasilan ini harus dijadikan momentum untuk memperbaiki sistem sepak bola secara menyeluruh, agar Indonesia benar-benar siap bersaing di pentas dunia, bukan sekadar menjadi peserta. Kalau kamu mau, aku juga bisa bantu bikin versi opini ini untuk narasi YouTube, lengkap dengan pembukaan dramatis dan penutup yang kuat. Mau? Penuh rasa bangga, Martin Paes sebut masa depan timnas Indonesia terlihat cerah. Martin Paes bangga, sebut masa depan timnas Indonesia semakin cerah. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes, menunjukkan rasa bangganya setelah timnas U17 Indonesia sukses memastikan tempat di ajang Piala Dunia U17 2025. Menurutnya, keberhasilan ini menjadi sinyal positif bagi masa depan sepak bola nasional. Timnas U17 Indonesia mengukir sejarah dengan berhasil melaju ke perempat final Piala Asia U17 2025. Tak hanya itu, pencapaian ini juga mengantarkan skuad asuhan Nova Arianto ke putaran final Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Garuda Muda mencetak 2 kemenangan penting di fase grup C, masing-masing saat menghadapi Korea Selatan dengan skor tipis 1-0, serta kemenangan meyakinkan 4-1 atas Yaman. Hasil ini menempatkan Indonesia di puncak klasemen dengan koleksi 6 poin, unggul dari Korea Selatan dan Yaman yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Yang membuat pencapaian ini semakin istimewa adalah fakta bahwa ini merupakan kali pertama timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Sebelumnya, mereka sempat tampil di Piala Dunia U17 2023, namun saat itu statusnya adalah tuan rumah. Keberhasilan menembus turnamen dunia lewat kerja keras di lapangan membuat banyak pihak memberikan apresiasi besar. Salah satunya datang dari Martin Paes, penjaga gawang kelahiran Belanda yang kini memperkuat FC Dallas di Major League Soccer, MLS, dan telah menjadi bagian dari skuad Garuda Senior. Lewat unggahan di akun Instagram pribadinya, Paes menyampaikan rasa bangga dan keyakinannya bahwa sepak bola Indonesia memiliki masa depan yang menjanjikan. Ia mengunggah foto skuad timnas U17 dengan keterangan singkat namun penuh makna, masa depan terlihat cerah. Menurut Paes, perkembangan tim-tim kelompok umur seperti timnas U17 adalah fondasi penting untuk membangun generasi emas sepak bola Indonesia. Apa yang ditunjukkan anak-anak ini luar biasa. Mereka bermain dengan penuh semangat, disiplin, dan menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tinggi, ucapnya dalam sesi wawancara singkat bersama media luar negeri. Namun, perjuangan skuad muda Indonesia belum berhenti sampai di sini. Mereka masih akan menjalani laga terakhir grup C melawan Afghanistan pada 10 April 2025. Meski tiket ke perempat final dan Piala Dunia sudah di tangan, pelatih Nova Arianto menegaskan bahwa timnya akan tetap fokus menghadapi laga tersebut. Nova berencana melakukan rotasi pemain untuk menjaga kebugaran sekaligus memberikan kesempatan tampil kepada mereka yang belum bermain di 2 laga sebelumnya. Kita tetap ingin menutup fase grup dengan hasil maksimal, tapi saya juga ingin semua pemain mendapatkan menit bermain, ujar Nova dalam konferensi pers jelang pertandingan. Langkah rotasi ini juga menjadi bagian dari persiapan menuju babak perempat final, di mana lawan yang dihadapi akan semakin tangguh. Dengan semangat tinggi dan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemain senior seperti Martin Paes, timnas U17 Indonesia diharapkan bisa terus melaju jauh. Keberhasilan ini bukan hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga menjadi motivasi bagi para pemain muda di seluruh Indonesia bahwa mimpi untuk tampil di panggung dunia bukan hal mustahil. Seperti kata Paes, masa depan sepak bola Indonesia memang sedang bersinar terang. Lebih lanjut, situasi keberhasilan timnas U17 Indonesia menembus Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi adalah tonggak penting dalam perjalanan sepak bola nasional. Ini menunjukkan bahwa proses pembinaan pemain muda mulai membuahkan hasil nyata, bukan sekadar bergantung pada status tuan rumah. Pujian dari Martin Paes, seorang pemain diaspora yang kini memperkuat timnas senior, menjadi validasi penting bahwa pencapaian ini tidak hanya diapresiasi publik, tapi juga oleh para pemain profesional. Pernyataannya tentang masa depan yang cerah mencerminkan keyakinan bahwa pondasi tim nasional sedang dibangun dengan serius. Keberhasilan ini juga memberi efek domino yang sangat positif. Semangat anak-anak muda yang melihat rekan seusianya tampil di pentas internasional bisa meningkat, dan pada akhirnya memperluas ekosistem talenta nasional. Dukungan dari figur seperti Paes juga bisa mempererat solidaritas antar generasi dalam skuad Garuda. Namun, penting untuk diingat bahwa lolos ke Piala Dunia bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tantangan baru.